Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal nge-unboxing dan juga review HP yang baru aja rilis untuk para consumer ya, tanggal 11 kemarin, yaitu ini nih. Yap, ini boxnya gede, banyak bonus, si Oppo Find X9 Pro. So, mari kita langsung unboxing dan hands-on, dan nanti gue bakal buat full review juga minggu depan, dikomparasi sama S25 Ultra gue, dan gaming testnya juga bagaimana buat main Lua, Zone Zero, dan Duet Night Abyss. Sekarang kita unboxing dan hands-on sedikit dulu aja. Jadi gue belinya tuh ini PO ya guys, gue beli PO dan gue dapat bonus cashback 1 juta. Jadi harga HP yang gue beli itu 19 juta, varian 16GB RAM, 512GB internal storage, dan gue dapat beberapa bonus. Bonusnya apa aja? Kita langsung lihat ya. Jadi gue dapat bonus charger dari si ininya langsung ya, Oppo-nya langsung ini. 80 watt untuk charger mobil, that's quite fast. Terus kita dapat USB Type A to Type C ya, kayaknya ini buat nyambungin ke sini ya. Dan kita dapat ini juga nih, lumayan keren menurut gue. Dapat wireless charger 45 watt stand. Bisa gue pakai untuk di desktop gue. Dan yang pastinya HP-nya sendiri ya, Oppo Find X9 Pro. Ini pertama kali di channel ini kita review Oppo lagi tahun ini ya. Kayaknya tahun ini kita nggak pernah review Oppo deh. Dan ini pertama kali juga gue review Oppo flagship, dan gue nggak tahu apakah gue bakal jadi HP ini sebagai HP utama atau enggak. Kita lihat aja nanti di toko gue. Kalau di toko gue ada S25, berarti ini jadi HP utama atau kebalikannya. Jadi seperti itu untuk kelengkapannya. Gue dapat bonus seperti ini untuk PO. Lumayan worth it sih menurut gue bonus-bonusnya. Dan kita langsung aja unboxing. Tapi sebelumnya, kalau misalnya kalian mau beli barang ini, gue bakal taruh link di deskripsi Shopee-nya, dan di YouTube Shopping juga bisa langsung akses di video ini. Untuk technical spec gue taruh di sini. In summary, dia pakai Dimensity 9500 yang paling baru yang pastinya. Terus dia punya layar 6,78 inci LTPO AMOLED, dan dia punya baterai yang besar banget. Ini paling besar ya di kelasnya, yaitu di 7500 mAh baterai. Kalian bisa posisinya, kita langsung aja buka. So, ini yang varian X9 Pro. Dan menurut gue X9 Pro ini varian yang paling worth it di kelasnya. Kenapa? Karena yang X9 biasa tuh bagus juga di harganya, lumayan oke. Kalau nggak salah X9 biasa tuh berapa sih? 15 juta ya. Cuma memang kelemahan dari X9 biasa tuh buat gue yang content creating itu sayangnya dia tuh nggak ada, bukan nggak ada sih, USB-nya masih 2.0. Itu kriminal sih menurut gue. HP 15 juta USB 2.0 itu kriminal banget. Tapi ya itu khas BBK Group ya, punya kayak gitu. Anyway, gue beli itu yang warna mocha titanium, bukan mocha, titanium charcoal ya, bisa kita lihat. Langsung aja kita unboxing ya, kita lihat bagaimana. Pertama kali unboxing HP Oppo, boxnya lumayan ketat, dan come on, bam, make your moment. Kita lihat ada apa sihnya di sini. Box kecil, kalian dikasih casing yang lumayan bagus juga. Ini casing ngikutin warna ya, ngikutin warna si HP-nya sendiri. Ada HP-nya sendiri ini Oppo. Oke, nggak sebesar yang gue kira. Nice, kita kepinggirin. Dari sini dikasih kayak apa ya, dikasih tau kayak dia tuh line up-nya ada apa aja ya. Ada Enco, ada pad, dan ada watch. Terus rapi banget ya, kita dikasih kabel chargernya, dikasih Fug charging yang support 90 watt untuk HP-nya sendiri, wireless charger support 50 watt, dan SIM ejector yang lucu ya. Oppo tuh SIM ejectornya bentuknya kayak orang lagi senyum, terus mulutnya mangap. Anyway, cuma segitu aja di boxnya, semua udah dikasih ya, dikasih aksesoris tambahan juga. Kita langsung buka aja dari si plastik sleeve-nya nih. This is a good color. Jujur, gue sangat lega ya, atau untung Oppo tuh desainnya udah nggak kayak bulat-bulat lagi kayak di Find X8 atau di Oppo atau di Vivo X200, X300, karena desain kayak gini lebih enak buat tangan. Gue waktu itu sempat nyoba X200 Pro ya, sempat review juga, kalian pasti tahu, dan agak ngalangin ya. Tapi ya, gue suka desain kayak gini, dan nggak kelihatan kayak iPhone juga karena kamera setupnya beda ya. Speaking of kamera, kita langsung bahas aja speknya sendiri. Gue bakal taruh ya di layar kalau misalnya ingin tahu lebih detail. Tapi dia pakai setup kameranya tuh yang main kamera di 50 megapiksel, optical stabilization. Kamera kedua itu periscope 200 megapiksel 3x optical zoom, dan kamera ketiga di 50 megapiksel ultra wide, sedangkan kamera depan ini di 50 megapiksel juga. Dan itu semua bisa nge-record di 4K 60, tapi untuk kamera depan bisa 4K 120 juga, dan udah support log. Itu yang penting ya buat gue juga. Jadi gue lumayan penasaran, dan ya kita bakal balik lagi juga, kita bakal tes sedikit-sedikit kamera dan sedikit-sedikit gaming juga. Anyway, I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup si Oppo Find X9 Pro-nya. Damn, I love this color by the way. Ngingetin gue sama kemarin pas gue review 15T Pro ya dari Xiaomi. Anyway, kita tes dulu bagaimana untuk si 3D ultrasonic fingerprint-nya. Pertama kita tes Face ID dulu aja ya, bisa kita lihat tuh.
Face ini cepet banget. Hands down Face ID-nya atau face scanner-nya jauh lebih cepat daripada Samsung gue. Scan-nya kelihatan tuh. Dan untuk fingerprint, kita langsung tes ya. 1, 2, 3, boom. Look at that. Boom. Penempatannya bagus banget juga di tengah. Dan kecepatannya itu loh. So fast. Ini lebih cepat dari Samsung gue kayaknya tuh. Damn. Ini fingerprint paling cepat yang pernah gue tes kayaknya. Untuk software sendiri, ini Oppo langsung dia juga ngasih itu ya, ngasih software update paling baru juga tuh. Ini untuk nge-fix beberapa issue dan stability biar lebih smooth. Tapi overall, kalau OS 16 sih ini gue suka banget ya. Mungkin tetap gak se-favorit gue sama One UI, tapi fitur-fiturnya absolutely amazing ya. Yang gue suka di One UI semua ada di Oppo ColorOS 16, dan banyak fitur-fitur yang gue suka juga, seperti hal-hal kecil ya, haptiknya tuh implementasinya bagus. Kayak kita cuma naikin volume, setiap step ada haptiknya. Action button sama kayak Apple ada haptiknya. Kita kalau misal ke aplikasi yang ngasal aja gitu ya, kayak misalnya nih, ke Tools, kita ke Game Assistance. Nah, pas launching gitu, ada haptiknya juga. Kita kalau misal kita ke setting, gonta-ganti gini, ada haptiknya loh, kayak gini aja. Mantap sih, dan customization-nya ini gue bisa bilang dibanding sama iPhone atau misal One UI, ini jauh lebih dalam ya. Kalau misalnya kita ke haptik ya, kita tulis. By the way, ini gue pakai settingannya di enhanced mode, jadi animasinya lebih kenceng ya, bisa kelihatan. Enhanced mode ditambah developer setting, gue settingannya juga pakai animation scale 0,5, jadi absolutely snappy, enak banget. Tapi ya kita kalau ke haptics nih, kalian bisa atur intensity-nya. Keren gak tuh? Dan ini haptic motornya absolutely insane. Untuk touch feel juga kalian bisa atur, bisa gentle atau crisp ya, dan ada kayak namanya tuh ada kayak cuplikannya atau ada kayak trialnya. Gue sih lebih suka yang crisp dan full all the way haptic intensity. Dan bagaimana untuk hapticnya sendiri nih di softwarenya? Damn, absolutely amazing. Dipakai buat ngetik nih, enak banget ya. Ini ngetin gue hapticnya sama Google. Hampir sama, malah sedikit lebih bagus di sini. Jadi gue bisa bilang confident ya, ini haptic terbaik yang pernah gue pakai di HP. Gue udah pernah pakai iPhone, udah pernah pakai Google, Samsung. Ini paling bagus. Gak cuma motornya premium, tapi implementasinya juga banyak banget dan kreatif ya. So, that's good. Itu salah satu yang bagus dari ColorOS 16. Dan fitur lain juga yang gue rasa ini yaitu customization untuk di sininya. Bisa kita lihat ya, folder-folder yang gue pakai itu semua gue customize sendiri. Ini tuh folder ya guys, tapi gue bikinin kayak gini. Ini sebenarnya kalau bisa kita mau kesini dikit, foldernya kalian bisa resize semau kalian. Keren banget gak tuh? Ini salah satu fitur yang pasti ada juga di Samsung, dan gue harap Apple juga niru fitur kayak gini ya, karena ini fitur berguna banget. Jadi gue kalau misal ada folder banyak gini, gak usah ribet-ribet masuk, terus klik 2 kali gitu ya. Tinggal boom, tinggal pencet, kelar. Segampang itu. Jadi kalau misal gampang, mau buka Instagram, langsung pencet. I really loved it. Amazing. Dan kelihatan juga mungkinnya dari UI feelingnya, tadi gue kayak buka aplikasi gitu, kenceng banget dan absolutely smooth. Memang Oppo tuh bener-bener nge-keluar ini kalau OS 16 smooth banget, dan gue bisa bilang yes, it is absolutely smooth. Launch aplikasi, animasinya walaupun gue kencengin juga masih kerasa smooth tuh ya. Tuh, lihat, damn. Gak ada orang gila yang buka aplikasi kayak ini, tapi buat di simulasi aja, ini smoothnya minta ampun. Lebih smooth dari One UI menurut gue. Tapi masih ada beberapa gimmick atau beberapa hal yang agak kurang optimize, seperti kalau misalnya kita ke YouTube musik ya. Nah, ini kita sekarang kalau misal lagi scrolling gini, 120 Hz kan, mungkin nggak bisa kelihatan di layar, tapi ini gue rasa ini high refresh rate. Tapi kalau misal HP-nya anget dikit aja, dia langsung turun ke 60 Hz. Itu salah satu aspek yang Samsung Galaxy S25 Ultra gue nggak pernah ada masalah. Even pakai Android Auto Wireless pun yang panas, dia masih high refresh rate. Kalau di sini dia turun sendiri lah high refresh rate-nya, walaupun gue udah paksain force refresh rate, tetap dia turun sendiri. Dan speaking of heat sendiri, dia pakai vapor chamber yang lebih gede, tapi memang MediaTek Dimensity 9500 agak lumayan power hungry. Jadi tadi pas gue setup transfer data dari Samsung gue ke Oppo, kerasa agak sedikit anget-anget arah panas. Gue bisa bilang temperaturnya sekitar 43 Celcius, dan itu benar-benar nge-efek ke performance ya. Jadi agak sedikit sluggish, agak sedikit lagging. Salah satu hal yang pas gue setup S25 Ultra nggak ada masalah tersebut. Itu sih mungkin lebih dari ke chipsetnya ya, dan gue rasa juga Oppo untuk masalah heat management, dia agresif banget ya.
gak sepanas HP biasa gitu. Misal kalau kita di HP biasa tuh nyentuh temperatur 45, dia baru throttle, dia 42-43 udah throttle. Jadi lebih early, makanya lebih kerasa si performance degradation-nya pas gue lagi nge-setup HP ini. Memang berat banget ya nge-setup HP, tapi ya refresh-nya turun tuh jadi agak kerasa pusing aja gitu gonta-ganti si refresh rate-nya. Untuk si action button sendiri yang ada di sini, kalian bisa customize ya. Gue customize ke Do Not Disturb ya, biar kayak iOS. Tapi kalian bisa customize sendiri di setting. Dan di sini ada snap key namanya. Jadi bukan action button tapi snap key. Kalian bisa customize, mirip banget kayak iOS ya modelnya juga, tapi lebih tua dimensi, nggak 3D kayak di iOS. Tapi ya kalian bisa customize di sini. Dan gini-gini pun dia ada haptiknya, dan haptiknya, feels amazing guys, let me tell you. Seperti itu. Dan untuk button satu lagi yang ada di sini, dia ada kamera button again, sama kayak di iPhone. Kalau bisa kita pencet itu ya, double press to open kamera, boom boom, kebuka. Sama kayak Apple, cuma gue bisa bilang haptiknya nggak se-strong kayak Apple. Jadi kalau misalnya gue pencet 2 kali itu apa ya, kurang kerasa. Gue sih lebih prefer ini actual button ya, kayak di Sony, daripada touch kayak gini. Tapi ya itu preference gue aja sih. So double tap ke kamera, dan untuk kameranya sendiri bisa kita lihat, kalian bisa atur zoom ya. Ya sama persis kayak di iOS lah ya. Ini benar-benar niru. Tapi sebenarnya sih kalau HP gue nggak peduli mau niru, mau Apple, mau Google, siapapun brand, silakan tiru satu sama lain biar makin banyak fitur di HP, makin enak sih. Itu menurut gue positif. Mau orang niru satu sama lain, it's fine. Go ahead. Dan mumpung kita lagi di kamera, kita langsung aja bahas kamera. Tapi gue hampir lupa bahas untuk speaker dulu ya. Jadi kita back bentar. Speaker sendiri ini gue bisa bilang memang agak kurang. Speakernya memang dia cukup keras, cukup bagus. Tapi dibanding sama HP flagship iPhone 2 tahun yang lalu pun masih lebih bagus di iPhone 2 tahun yang lalu. Kayak 15 Pro Max masih lebih bagus di situ. Ibu dibanding sama S25 Ultra gue, yang Samsung itu nggak terkenal punya speaker bagus, masih lebih bagus di S25 Ultra. First impression kerasa ini speakernya kencang tapi agak terlalu high pitch ya, jadi kurang bassy dan kurang bulat aja suaranya gitu, kurang berbobot. Layeringnya kurang bagus, agak terlalu flat suaranya. Tapi kalau misalnya kita mau coba denger atau dengerin beberapa misal di YouTuber siapa ya, masa denger gue sendiri. Misal kita dengerin Voice Critical, bisa keras volumenya ya. Dan untuk movie listening oke gitu. Movie listening, nonton YouTube itu masih enak banget, masih flagship level lah. Tapi untuk dengerin musik atau main game itu kerasa agak kurang. Yang lebih kompleks suaranya, ini bakal struggle untuk speakernya. So, langsung kita tes kameranya, kita cepet aja ya, karena video ini bisa lama banget, karena gue juga belum ngetes gaming. Kita simple aja, foto seperti biasa di Red Bull ya. Ini pakai main kameranya. Ini pakai default setting by the way. Gue matiin macro mode-nya juga. Main kamera. Ini pakai ultra wide. Dan ini pakai 3x optical zoom-nya yang 200 megapiksel. Dan untuk selfie-nya seperti ini, kita cepet 1 2 3. Gue bakal taruh beberapa juga di B-roll, bisa kita lihat sampel-sampel foto lain dan dibandingin sama S25 Ultra dari telefoto dan dari selfie. Selfie sih menurut gue oke ya di Find X9 Pro. Dan untuk foto, yes seperti biasa, Samsung memang kelemahannya dari exposure-nya, lampunya kerasa terlalu terang, kalau di Oppo kerasa lebih natural. Gue rasa sih Oppo gambarnya natural banget ya. So, terakhir, bagaimana untuk video recording? Kita langsung ngetes, 1, 2, 3. Kita lap dulu bentar. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60fps di Oppo X9 Pro. Kalian bisa ganti lensa ya, ini main lens, bisa ke ultra wide, bisa ke telefotonya, dan ini ganti-ganti lensanya smooth banget. Ini gue rasa lebih smooth daripada Samsung ya. Untuk maksimum zoom, dia nggak bisa deket banget ya, jadi segini, hanya bisa segitu. Tapi detailnya sih udah bagus banget. Dan kalau misalnya kita mau lihat noise, karena ini sensornya segede gedem, jadi noise-nya juga bagus ya. Kalau pakai ultrawide noise-nya ada dikit, tapi kalau misalnya kita ganti ke main kamera lagi, nah kedua kali misal, atau ke 1 kali, bagus. Dan kalau misalnya kita zoom, 6 kali juga gambarnya masih oke banget ya. Kita zoom makin banyak juga, tulisannya masih kelihatan tuh di 10 kali. Maksimum dia bisa di 18 kali ya untuk video. Nice. Oke, kita langsung aja balik lagi ke S25 Ultra. Seperti itu videonya, menurut gue lumayan bagus ya, dan kita langsung aja coba
lihat bagaimana untuk si gaming performance-nya. Ini kita bakal main game dikit aja ya. Kita hanya ngelakuin satu commission di Do Not Beast. Untuk lebih detailnya seperti biasa di hari biasa. Jadi gue bakal upload video ini kan nanti Sabtu Minggu. Next week hari biasa kita bakal tes gaming test yang lebih detail di channel yang satu lagi seperti biasa. Stay tune aja. So, sekarang mah kita main Do Not Beast dulu aja. Ini game yang baru keluar, mungkin gak semua orang tahu. Ini game yang mirip kayak Warframe. Gacanya nggak ada, hanya kosmetik kalau misalnya kalian nggak tahu. Jadi ini sangat grindy game. Game yang kalau misal lu main lama banget, dikasih reward lebih banyak, yang nggak kayak gacha game biasa yang di time gated gitu. Kayak nggak bisa main, besok baru bisa main. Itu salah satu game apa ya, yang gue kurang suka sebenarnya. Walaupun gue suka banget Wuthering Waves, tapi sistem kayak gitu gue kurang suka karena zaman dulu nggak game free to play biasa tuh nggak ada kayak gitu selain gacha game. Jadi kurang terbiasa aja mungkin gue. Anyway, jadi ini gue settingan udah full rata kanan dan Do Not Beast pas rilis memang performanya kacau banget. Tapi sekarang dia banyak update dan performanya udah jauh lebih playable. Karena bisa kita lihat nih, gue main di resolusi all high semua. High extreme, rata kanan pretty much. Dan di kota ini paling berat karena kita ini hub area, ketemu banyak orang. Dan ini bisa kerasa di Oppo. Ini smooth banget. Pretty much 60 FPS, no problem ya. Kalau misal kita kesini nih, misal kita lari, ada orang di situ dan kita lari ke sini. Ini smooth banget, dan kalau misalnya kita mau coba kayak quick combat gitu ya, kita nggak usah combat nggak usah commission aja, kita keluar bentar aja ke open world-nya. Kita dan itu agak unik game ini, kalau misalnya kita lagi helix sleep, bisa pakai gyro-nya. Jadi untuk ngarahin ya gitu, bisa pakai gyro kayak ngarahinnya bisa gitu. Lumayan unik ya guys. Tapi ya, itu pencet apa lagi? Oke, itu. Smooth banget, dan kalau misalnya kita mau ult gitu lagi di open world gini, ada musuh, kita mau ult. Agak sedikit stutter, tapi overall masih enak banget ya. Kalau misalnya kita mau loncat, kita mau ult lagi, smooth banget lah. Nanti kita bakal tes gimana ketahanannya, karena gue main dikit aja, HP-nya udah mulai agak anget tuh, bisa kita lihat di 40-an. Tapi kalau gue lihat dari YouTuber lain sih, performance-nya sustain-nya lumayan oke karena FPS-nya berat. Tapi ya, kita lihat aja gimana. Overall sih, first impression untuk kayak main Do Not Beast gini, high setting kerasanya smooth banget, karena ini game, bukan game paling bagus grafiknya, tapi paling berat untuk sekarang karena masih belum optimize juga. So, seperti itu videonya, dan kita langsung aja tutup aja ya untuk kali ini. Jadi, bagaimana first impression kalian ngeliat video gue nge-review ini? Apakah oke di harga segini HP-nya si Oppo X9 Pro ini, Oppo Find X9 Pro ya, dan first impression gue sih ini cukup bagus, cuma kayaknya masih belum bisa pengganti HP utama gue, karena ada beberapa aspek yang kurang, terutama speaker, karena gue sering banget nonton film di HP, jadi kayaknya speaker bisa jadi deal breaker yang lumayan besar untuk gue. Tapi ya kita lihat aja gimana nanti untuk full review-nya. Untuk sekarang sih, HP flagship Oppo memang gak main-main ya, ini all-rounder banget, baterainya segede gedem, chipsetnya oke, kameranya bagus, mungkin gak sebagus Vivo ya gitu, tapi untuk all-rounder di bawah 20 juta, ini bisa jadi pilihan yang baik. Anyway, conclusion minggu depan dan gaming test juga sama. Sekarang cuma segini aja. Thank you for watching. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa komen juga di bawah. Dan ketemu lagi minggu depan untuk gaming test dan video full review-nya. Goodbye.